Bagaimana hukum memakai ikat pinggang dari kulit? Karena kita tak tahu ikat pinggang tersebut dari kulit apa. Mazhab Maliki, walaupun binatang itu haram dagingnya dimakan, kulitnya kalau disama tetap bisa. Makanya disugat, sudah itu mazhabnya Maliki. Buaya itu digantung besar-besar. Mau saya bawa dan mau saya beli, kata orang KBRI, bahaya, nanti waktu di airport bisa ditangkap. Tak boleh makan aja di sini bawa. Gading gajah, gigi harimau, buaya, besar-besar, ikat pinggang, sepatu. Memang kulit buaya duduk. Jadi menurut mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, kalau binatangnya itu tak bisa dimakan, buaya, ular tak boleh. Jadi kalau ada di antara yang pakai dompet kulit ular sawah, saya beli dompet kulit ular itu tak 20, kalau saya bandingin boleh tadi sudah. Tanya, boleh tapi pakai sholat. Bagaimana mazhab Maliki boleh? Kalau mazhab Syafi'i letakkan supaya hilang masalah, bukan tanggung saya. Jelas? Mazhab Maliki, kalau binatangnya itu tak boleh dimakan, ular, buaya, maka kulitnya boleh disamak, dipakai. Tapi kalau mazhab Syafi'i, yang boleh itu kulit kambing, kulit sapi. Kalau ragu Pak Ustaz, da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Ini dapat katakan. Seperti itu, langsung. Tak tahu kita tak kulit apa. Saya sholat pakai mazhab Syafi'i. Dalam masalah kulit ini saya pakai mazhab Maliki. Boleh? Boleh. Yang tak boleh itu satu ibadah dicampurnya dua mazhab. Cara berwuduknya mazhab Syafi'i, membatalkannya Maliki. Laki-laki perempuan kalau tak nafsu tak batal. Berwuduk dia di rumah pakai cara wuduk Syafi'i. Pergi ke hotel undangan, barakallahu lakum wa baraka'alaikum wa jama'in, dikenakannya ujung mempelai perempuan. Habis itu sholat di masjid Ar-Rahman. Wuduk orang batal, mazhab Maliki kita batal. Tapi cara wuduk kau tadi Syafi'i itu tak boleh. Tidak boleh talfik dalam satu qadiyah, dalam satu ibadah. Ibu saya meninggal, saya sudah memadai badal maksudnya, badal haji. Labbaik Allahumma syukrumah, aku hajikan syukrumah. Kau menghajikan syukrumah? Tidak. Kau sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan si syukrumah. Syukrumah nama. Setelah kita hajikan orang tua. Bisa. Apakah doa-doa saya bisa sampai ke ibu saya? Saya setiap lewat di depan kuburan ini, setiap lewat. Jadi kalau satu hari 3 kali saya lewat, 3 kali sudah kan? Assalamualaikum ya ahlan diri minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimin wa mustaqdirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah Allahumma fir lakum warhamkum wa'adihim wa'afankum Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah. Sampai tak doa saya itu saudara saya itu. Benar sekali. Sampai tak doa saya itu saudara saya itu. Tapi dalam hadis dikatakan idza mata al-insan. Dalam Sahih Muslim idza mata al-insan. Tapi banyak ustaz mencerama idza mata ibnu Adam. Yang paling tepat idza mata al-insan. Kalau manusia mati inqata'a putus. Yang mengalir itu cuma 3. Shadaqatul jariyah, ilmu yurtafa'u bih, waladun sholihu, anak yang soleh. Saya kan bukan anaknya. Kok sampai doa saya? Gimana jelaskan itu? Nah, jantung dia ada kenapa? Kau dari mana tadi? Aku dari tahlil. Tahlil itu apa? Mendoakan orang.
Kau kan bukan anaknya. Yang sampai itu kan cuma 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh. Lu apa tak sampai? Oh iya ya. Nah, gimana menyelesaikan hadis ini? Gimana aku mau melawan musuh saya? Gimana aku mau membela saya? Jawab itu tidak bisa. Kasih saya jawaban. Hadis tentang iza mata ibnu Adam bukan membatasi amal orang hidup sampai ke orang mati. Jelas? Hadis tentang iza mata ibnu Adam bukan hadis membatasi amal orang hidup untuk orang mati. Hadis tentang iza mata ibnu Adam menjelaskan amal orang mati putus. Abdul Somad kalau mati amalnya putus, kecuali amalnya yang 3. Pertama, sedekah jariah, saya bangun masjid. Membangun masjid itu kan amal saya. Mengalir atau tak mengalir? Mengalir. Yang kedua, ilmu yang terhobi, saya ngajar, habis itu untuk mengamalkannya. Mengalir atau tak mengalir? Mengalir. Yang ketiga, waladun sholihun, sedekah jariah amal saya, ngajar amal saya, anak saya itu amal saya. Hadis ini bercerita tentang amal orang mati, sedangkan doa kita itu amal orang mati apa orang hidup? Paham? Jangan bercampur isi kepala, tak bisa membedakan mana amal orang mati, mana amal orang hidup. Hadis yang mengatakan iza mata ibnu Adam itu bercerita tentang amal orang mati. Putus. Sedangkan doa assalamualaikum ya Allah ya amal orang hidup. Badal haji itu amal orang hidup atau orang mati? Amal orang hidup. Kan dia hidup itu waktu hidup dulu. Baca yasin itu amal orang hidup atau orang mati? Amal orang hidup. Yang 3 tadi itu amal orang mati. Sedekah jariah, karena mati orangnya. Ilmu yang bermanfaat, karena mati orangnya. Anak, saya nggak paham bos. Kalau sedekah jariah, amal ustaz saya paham. Kalau ilmu yang bermanfaat, amal ustaz saya paham. Anak itu saya tidak paham. Anak saya itu kan amal saya. Kalau saya tengok aja bini saya itu bisa ambil dia. Bisa? Paham? Banyak orang tak paham hadis ini sehingga dia tak mau ikut tadi. Kalau ngaji dia sama saya, paham dia soal. Karena kalau saya menjelaskan itu kalimatnya, saya ini tak pandai berkata-kata lemah lembut dimulai. Saya ini orangnya simbah daun apapun. Jelas kalau saya bicara. Kata-katanya itu pilihannya jelas, tak bisa mengandung Islam kecil. Jadi kalau ada orang bilang ceramah satu tak jelas, dia tak jelas. Saya jelas. Berdasarkan yang saya dengar pada kajian tentang pernikahan dengan saudara sewagi, saya laki-laki punya anak perempuan menikah dengan anak abang saya. Untuk laki-laki punya saudara laki-laki, anak antum dengan anak saudara antum menikah, boleh atau tak boleh? Buka surat Al-Ahzab ayat 50. Sudah dapat? Baca. Ya ayuhan nabiyyu inna ahlana laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma arfa Allahu 'alaika wa banati ammika, anak pamanmu. Sekarang saya tanya, boleh atau tak boleh? Oh, banati ammika, anak paman. Anak pamanmu itu kan ayah kau sama ayah sama dia, Ibrahim.
Saya, adik saya, nikah anak saya sama anak adik saya. Bagaimana Tuhan nikah? Syekh Abdul Rahman, laki-laki, punya anak perempuan. Syekh Abdul Rahman, laki-laki, punya adik laki-laki, namanya Abdul Rahim. Abdul Rahman abangnya, adiknya Abdul Rahim. Abdul Rahman ini punya anak perempuan, namanya Aminah. Abdul Rahim ini punya anak laki-laki, namanya Nuruddin. Dinikahkan si Abdul Rahman anak perempuan jadi dengan keponakannya. Nuruddin, kunikahkan kau dengan anak. Lahir anak perempuan nomor 10, namanya Hajar Rohana, emak saya. Jelas? Bukan ngawang di sini. Tapi tak boleh di kampung kami. Ada. Tapi kau tak bisa bedakan mana adat, mana agama. Tapi tak boleh nikah dengan orang sekampung kau, Ustaz. Mana boleh banyak kali. Irtaribu tasibu, menikahlah dengan orang jauh, maka kau akan sehat. Ungkapan Umar bin Khattab. Kenapa punya saya menikahkan dekat? Karena Abdul Rahim ini meninggal. Nuruddin ini anak laki-laki tunggal dari satu ibu yang lain ada. Dia mau keponakannya nikah supaya terjaga keluarga dia. Zaman itu zaman penjajahan Belanda, Jepang masuk ke kampung. Payah dia menjaga keluarga ini kalau nikah sama orang lain. Ada sebabnya. Tapi untuk zaman aman sekarang, antum jangan nikah dengan sepupu keluar segitu. Nikah. Antum orang Batak, nikah sama orang Jawa. Bisa biar beruntung. Antum tulang jadi emas. Wanita yang melahirkan dengan cara operasi sesar, apakah dia wajib mandi wiladah? Maka dia tetap mandi wiladah. Laki-laki mesti tahu, karena istrinya perempuan, kecuali bini atau laki-laki. Atau tetap suruh dia mandi wiladah. Apakah berlaku baginya hukum nifas? Ya. Secepat-cepat nifas 40 hari. Mazhab Syafi'i. Selama-lama nifas 60 hari. Lewat 60 hari namanya darah istihadah. Darah istihadah, darah penyakit. 40 hari. Berhenti 3 hari, suci bersih, sholat ya. Mengalir lagi, berhenti. Sampai 40 hari. 50 hari tetap mengalir, masih darah nifas. 60 hari batasnya. 70 hari masih mengalir, istihadah. Berlaku untuk istihadah. Tulis SOMAD, share di grup. SOMADMOROCCU, SOMADMOROCCU. Istihadah. Istihadah. Nah, saya tulis tentang istihadah. Wanita istihadah boleh puasa. Share. Apa? Share. Tentang hubungan istihadah. Bolehkah dia sholat, bolehkah dia berhubungan, bolehkah dia puasa, bagaimana kalau dia masuk masjid, ya. Penting. Karena banyak perempuan tak paham, dia tanya ke suaminya pun tak paham. Inilah kaji kita pada subuh ini, kita lanjutkan Jumat depan. InsyaAllah. Jumat kajian Azhar.